Gembala. Oke, hari ini kita kedatangan seorang bintang tamu, Ibu Sandi Marga Utami, dengan kita mau bahas tentang yang namanya fatherless generation. Saya juga memang termasuk generasi fatherless, karena dari SD saya sudah tidak ada peran ayah di dalam pertumbuhan saya. Itu bapak gitu ya, yang benar-benar melindungi itu biasanya bapak lah gitu ya. Dan kalau saya sendiri sih mungkin jadi lebih agak kurang percaya diri kali ya. Kurang percaya diri. Ya, jadi waktu masih kecil tuh kayak ngerasa kurang percaya diri, karena keluarga gue nggak lengkap. Gue nggak punya papa gitu. Jadi ada satu keminderan sendiri gitu. Kalau dipikir-pikir, ya benar, kayak minder, ngerasa mungkin nggak punya kemampuan apa-apa dalam diri gitu. Terus kayak sempet takut sama orang juga gitu, karena nggak punya papa jadi takut gimana-gimana, nggak ada yang ngebela, nggak ada yang ngelindungin. Seperti itu sih dampaknya, lebih ke nggak percaya diri gitu sih. Tapi kalau biasanya tuh kalau dampak-dampaknya fatherless itu, selain nggak percaya diri tuh mereka menjadi orang yang nggak bisa mengendalikan emosi biasanya. Emosi dia tuh suka susah dikondisikan gitu, dibanding sama yang peran ayah dalam hidupnya dia tuh ada. Itu pasti. Terus dia menjadi anak yang suka membuat kerusuhan. Biasanya itu anak-anak yang nggak punya peran ayah dalam hidupnya itu sukanya buat rusuh-rusuh gitu, suka pengen cari perhatian misalnya gitu, suka pengen cari perhatian yang seperti itu gitu. Sebenarnya negatifnya nggak ada peran ayah itu banyak banget. Dia ngerasa kurang kasih sayang, emosinya lebih cepat naik gitu ya, suka susah dikendalikan, mungkin juga nggak percaya diri, tadi di dalamnya suka membuat keonaran yang rusuh-rusuh gitu loh. Biasanya kayak gitu sih yang aku lihat, karena aku punya teman juga yang mengalami seperti itu juga gitu. Oke. Kalau Bu Sandi sendiri suka ngerasa nggak sih, maaf ya, kenapa papa mama bercerai? Apakah papa nggak sayang aku gitu? Suka ngerasa kayak gitu nggak? Kan karena kadang biasanya nih ya, anak di situasi yang maaf broken home gitu, mungkin suka berpikiran, apa gua nih pemicunya? Apakah kehadiran gua tidak diharapkan seperti itu? Kira-kira gimana Bu? Kalau di pengalaman aku pribadi mungkin itu benar juga, banyak juga anak-anak yang ngalamin yang tadi Kak Sinta sampaikan gitu. Tapi kalau pengalaman aku pribadi itu nggak aku rasakan gitu, karena aku tahu banget kenapa papa dan mamaku bercerai dan berpisah ya, tepatnya lebih berpisah gitu. Karena mamaku yang tidak patuh kepada ucapan papa. Sesederhana itu sebenarnya, masalahnya sesimpel itu, cuman karena kayak gini doang. Jadi ini buat kesaksian juga nggak apa-apa, nanti mungkin ada keluarganya papa juga yang lihat ini. Satu ketika itu kita di rumah papa kan, di rumah papa di daerah Selipi. Terus mamaku ini kangen sama nenekku. Mamaku kangen sama mamahnya gitu ya, nenekku gitu. Nah lalu harus minta izin, nggak boleh sama papaku untuk keluar dari rumah. Simpel ya, nggak boleh keluar. Sampai keluar kata-kata papaku segini, kamu keluar dari rumah ini, gak usah pernah balik lagi ke rumah ini. Itu papaku mengungkapkan kalimat seperti itu. Dan mamaku karena dia mungkin juga dia juga dididik dari keluarga yang otoriter, dia nggak suka ditantangin gitu mamaku. Ibaratnya gini kasarnya, lo nantangin gua, ya gua keluar dari rumah ini. Cuma sesimpel itu. Cuman karena tidak boleh pergi dari rumah untuk ke rumah mamahnya, yaitu ke rumah nenekku. Dan mamaku nggak suka seperti ituin. Hanya cuma gara-gara itu akhirnya aku dan papaku waktu itu dan adik-adikku gitu, waktu itu kalau nggak salah adikku yang cewek, yang cowok belum lahir, itu masih di dalam kandungan. Jadi pas mamaku keluar dari rumah itu, mamaku dalam posisi sedang mengandung. Papaku pun nggak tahu karena baru kayak berapa minggu gitu. Beberapa minggu itu adikku yang kecil ya, yang laki-laki itu, dia nggak tahu kalau sedang hamil mamaku. Kami keluar dari situ dan bertahun-tahun kami nggak pernah ketemu, itu bener. Dan papaku sendiri tidak pernah menafkahi kami atau via apapun itu, nggak pernah. Jadi bener-bener udah putus hubungan sejak kami keluar dari rumah papa saat itu sampai kami datang lagi, akhirnya papa meninggal. Jadi nggak pernah sih kalau aku pribadi ngerasa bahwa oh ini gara-gara gue sih, enggak gitu, karena aku tahu jelas kenapanya gitu. Kayak mungkin di case aku tahu banget kenapanya. Jadi ya udah bukan tapi karena kekeras kepalaan masing-masing aja. Papaku juga nggak mau ngalah, lu harus ikutin gue sebagai suami. Mamaku juga nggak mau ngalah gitu kan, ibaratnya ngerasa bener juga mama, karena gue mau ketemu sama gue, masa lu nggak bolehin sih gitu kan. Sederhana itu. Jadi ya udah, gara-gara gitu stop, pisah.
Dan itu lumayan lama lah ya. Lama banget. 6-7 tahun lebih. Lebih lama banget itu. Benar-benar dari kelas dari umur 6 benar-benar dari umur tidak 6 pernah tahun komunikasi sama nggak sekali. pernah komunikasi sama sekali. Tidak pernah berkunjung juga ya. Dulu sempat pernah berkunjung, sempat pernah berkunjung, cuma kalau nggak salah nggak sampai ketemu papa sih, sama saudara-saudaranya aja. Sempat ke rumahnya gitu, nggak pernah ketemu papa, sama saudara-saudaranya doang. Papaku tuh orang yang benar-benar tegas. Papaku itu baca Alkitab itu wah udah luar biasa. Knowledge dia tentang Alkitab itu udah sangat luar biasa lah ibaratnya gitu. Karena dia setiap hari baca firman Tuhan. Orang yang tegas juga, pemberani juga buat papaku. Ya cuman salahnya dia adalah dia main tangan. Mungkin buat laki-laki di luar sana, papa-papa, ayah-ayah gitu, jangan pakai tanganmu untuk pukul anak-anak. Didik boleh, karena Alkitab juga ada bilangnya, kalau memang salah pakai rotan, tapi jangan ingini kematiannya, itu benar. Tapi nggak usah juga sampai berlebihan yang pakai benda untuk pukul seperti itu. Gitu. Kalau tadi kan Bu Sandi berarti punya adik ya, yang perempuan. Ada. Itu kan berarti dia mungkin jauh lebih kecil gitu. Iya betul. Waktu keadaan seperti itu, gimana cara jelasinnya, nanggepinnya? Gitu ya. Waktu itu sih mamaku sempat bilang sih, kayaknya bohong-bohongin kita gitu lah. Oke. Bohong-bohongin kita enggak, karena waktu itu kan adikku belum paham ya waktu itu ya. Adikku belum paham banget, karena dia masih umur 3 tahun lah, 2-3 tahun, jadi belum paham kenapanya gitu. Jadi kayak dibohong-bohongin aja sih. Iya nanti kita ke rumah papa kok, nanti kita ke rumah papa kok gitu. Jadi nggak pernah dikasih tahu kenapa, alasannya gimana nggak pernah dikasih tahu. Dan mamaku tipikal orang tua yang agak pendiam, maksudnya gimana ya? Dia nggak mau cerita ke anak-anaknya kecuali sama aku. Mamaku kalau sama aku terbuka dari awal seperti apa tuh terbuka semua. Tapi kalau ke adik, ke kakak itu nggak, agak kurang bisa apa ya? Mengutarakan isi hatinya lah gitu. Jadi memang kita mama banyak menutupi lah, maksudnya nggak sampai dibuka semuanya, dan kita juga nggak pernah jelasin sama adik waktu masih kecil ya. Kalau sekarang udah ngerti kan, udah besar, udah jujur-jujuran lah ibaratnya seperti itu. Tapi waktu kecil sih nggak sih, banyak dibohong-bohongin lah. Oke. Tapi kan sebetulnya di dunia ini ya, di zaman sekarang yang namanya fatherless generation itu banyak ya pasti. Banyak orang yang mengalami, dia mungkin tadi ya dicontohkan, disebutkan papanya ada, tapi karena sibuk kerja, boro-boro punya waktu buat anaknya sendiri gitu. Mungkin di antara teman-teman kita juga ada yang kejadian kayak gitu, ngalamin seperti itu. Kira-kira nih, gimana sih kita harus menyikapi, gimana kita harus ngasih pendapat, saran mungkin buat teman-teman kita yang ngalamin hal-hal seperti ini menurut Bu Sandi? Oke. Pertama kita harus belajar berdamai dengan diri sendiri, berdamai dengan masa lalu kita. Karena kan sebenarnya banyak orang yang karena dia dilukai, dia akan cenderung melukai kan gitu ya. Iya betul. Karena saya juga memang dididik dari mama doang gitu ya, maksudnya single parent. Mungkin banyak hal yang saya dalam mendidik anak juga mungkin kurang gitu, tapi kita jangan lupa bahwa sekarang udah zaman media sosial. Kita sebagai orang tua bisa banget belajar cara-cara parenting yang benar, cara-cara mendidik anak yang benar, itu bisa. Karena zaman dulu belum ada ini semua tuh, bener-bener kita minim banget pengetahuan kita gitu. Tapi kalau sekarang itu kita banyak banget bisa belajar cara-cara. Terutama aku kan mendidik anak-anakku yang masih kecil-kecilnya lagi luar biasa aktif gitu. Ya jangan sampai juga aku salah mendidik anak tadi. Jangan sampai pengalaman masa lalu saya dulu gitu ya, saya bawa ke dalam hal mendidik anak-anak saya sekarang gitu ya. Yang pertama adalah kita harus bisa berdamai dengan diri sendiri, kita harus bisa memaafkan gitu, maksudnya kondisi yang ada gitu. Karena semua orang pengen dalam kondisi yang baik, semua orang pengen dalam kondisi yang semua serba nyaman, serba sesuka gue, maksudnya serba ini loh kayak kesukaan gue gitu, keinginan gue tuh kayak gini, lahir dari keluarga yang utuh, disayang, diasuh dengan keluarga yang utuh, bla 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 segala macam gitu. Semua orang pengen kondisi seperti itu. Tapi kita nggak bisa pungkiri bahwa semua Tuhan izinin terjadi, pasti Tuhan punya sesuatu yang bisa membuat kita itu bisa menjadi berkat buat orang lain gitu maksudnya. Dan Tuhan membawa kita di sini itu bukan kita untuk menjadi terpuruk dalam masa lalu kita, bukan menjadi kita jadi
nggak mau bangkit dari masa lalu kita, bahkan kita masih tenggelam dalam masa lalu kita gitu. Jadi kita harus bisa memaafkan diri sendiri, memaafkan keluarga juga. Saya bisa memaafkan papa dan mama, nggak lagi nyalain kenapa dulu mama begini, kenapa dulu papa begini gitu. Kenapa harus berpisah sehingga aku begini, enggak gitu. Kita harus belajar untuk dewasa, menerima kenyataan, menerima keadaan.